Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi baru yaitu bab 4 indahnya berpuisi. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak diharapkan dapat berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kemudian anak-anak silahkan persiapkan buku tulis dan alat tulis untuk mencatat materi yang dianggap penting pada video hari ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang teks eksposisi. Selain dalam bentuk prosa atau eksposisi, gagasan dapat diungkapkan dalam bentuk puisi. Bahkan, gagasan yang puitis itulah yang sering kita simak sehari-hari. Misalkan melalui lagu-lagu yang sering kita dengar dalam keseharian. Perlu anak-anak ketahui bahwa syair-syair lagu memang banyak yang berupa puisi. Isinya yang padat dan disusun dengan nada-nada yang indah. Nah, jadi puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi bisa mengungkapkan berbagai hal, seperti kerinduan, kegelisahan, serta pengagungan kepada Sang Khalik. Dalam puisi ada unsur-unsur pembangun. Yang pertama yaitu unsur-unsur fisik puisi. Unsur-unsur fisik puisi terdapat beberapa, yaitu pertama majas dan irama. Berbeda dengan teks eksposisi, berita, ataupun teks lainnya yang telah kita pelajari sebelumnya. Puisi merupakan teks yang mengutamakan majas dan mengutamakan irama. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak dan pembaca. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan juga perumpamaan. Nah, irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Adapun fungsi irama untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah, rasa rindu, serta rasa bahagia. Kedua yaitu penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan kesan, maupun imajinasi dan perasaan dari penyair. Di dalam sebuah puisi, memang banyak sekali biasanya menggunakan kata-kata yang memiliki makna konotatif. Ketiga yaitu penggunaan kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Lambang atau simbol sering digunakan penyair dalam penulisan puisi. Pada video sebelumnya telah Miss berikan contoh puisi Hujan Bulan Juni. Nah, pada puisi tersebut terdapat lambang yang ditulis oleh penyair, yaitu kata hujan dan kata bunga.
Kata hujan merupakan perlambangan bagi kebaikan ataupun kesuburan, sementara kata bunga bermakna tentang keindahan. Yang keempat yaitu pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan ataupun imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, seolah-olah pembaca merasa, mendengar, ataupun melihat sesuatu yang telah diungkapkan oleh penyair. Sebagai contoh, Miss akan membacakan sepenggal puisi yang berjudul Doa. Doa. Dengan apakah kubandingkan pertemuan kita, kekasihku? Dengan senja samar sepoi pada masa purnama meningkat naik setelah menghalaukan panas payah terik. Angin malam menghembus lemah, menyejuk badan, melambung rasa menayang pikir, membawa angan ke bawah kursimu. Hatiku tenang menerima katamu, bagai bintang memasang lilinnya. Kalbuku terbuka menunggu kasihmu, bagai sedap malam menyirak kelopak. Aduh, kekasihku, isi hatiku dengan katamu. Penuhi dadaku dengan cahayamu, biar bersinar mataku sendu, biar berbinar gelakku rayu. Nah, berdasarkan puisi tersebut, di dalam puisi itu ada beberapa kata-kata yang menggambarkan pengimajinasian. Pada puisi tersebut terdapat kata senja samar, masa purnama meningkat naik, ke bawah kursimu, terang, bagai bintang memasang lilinnya, dan lainnya merupakan kata-kata yang menggambarkan atau membangkitkan imajinasi melalui penglihatan. Kemudian ada juga kata sepoi, panas payah terik, menghembus lemah, dan lain sebagainya. Nah, kata tersebut membangkitkan atau menggambarkan imajinasi melalui perabaan. Selanjutnya ada kata gelakku rayu. Nah, kata tersebut merupakan penggambaran atau yang membangkitkan imajinasi melalui pendengaran. Dengan kata-kata tersebut berarti penyair memiliki maksud, yaitu menggambarkan keadaan dirinya ketika sedang berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Penyair atau penulis menggambarkan dirinya lemah, namun penulis atau penyair merasakan suasana yang tentram. Nah, melalui kata-kata itu pula penyair menunjukkan keinginan agar Tuhan dapat mengisi seluruh kalbunya. Tentang besarnya cinta, kerinduan, dan kepasrahan sang penyair akan Tuhannya juga dapat terbayangkan secara nyata melalui kata-kata tersebut. Nah, selain unsur-unsur fisik puisi, puisi juga memiliki unsur-unsur batin. Unsur batin adalah unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik. Untuk menemukan unsur ini, kita harus memahami puisi dengan baik. Dengan cara demikian akan tersingkap unsur batin yang di dalamnya meliputi pertama yaitu tema. Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Pokok persoalan atau pokok pikiran itu kuat mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama dalam puisinya. Kedua, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penyair. Kemudian yang ketiga ada perasaan penyair, keempat nada, dan yang kelima sikap penyair terhadap pembaca.
Dalam memberikan pemaknaan puisi, setiap orang dapat berbeda-beda. Faktor penyebab pemaknaan puisi setiap orang berbeda-beda antara lain: 1. Tingkat pemahaman terhadap setiap kata yang ada dalam puisi itu. Nah, semakin banyak kata yang mudah dipahami, mudah pula dalam memaknainya. 2. Tingkat pengenalan atau pergaulan seseorang dengan puisi. Nah, semakin orang itu sering membaca atau bahkan menulis puisi, maka mudah pula bagi orang tersebut untuk mengenali watak puisi termasuk isi yang dikandungnya. Yang ketiga, pengalaman pribadi. Nah, untuk pengalaman pribadi, seseorang yang pernah merasakan ganasnya kehidupan kota akan lebih mudah dalam memaknai puisi itu daripada orang yang sama sekali belum pernah mengalami atau menyaksikan keadaan tersebut. Nah, selain itu juga ada faktor penguasaan terhadap teori sastra yang dapat berpengaruh dalam memaknai suatu puisi. Misalnya nih, penguasaan kita tentang macam-macam pengimajinasian yang mungkin terkandung dalam sebuah puisi. Dengan demikian, kita lebih mudah untuk memahami maksud puisi yang telah ditulis oleh penulis atau penyair. Selanjutnya yaitu jenis-jenis puisi. Berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasannya, puisi dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Nah, yang pertama puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Nah, di dalam puisi naratif ini dibagi pula menjadi balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Contohnya puisi Balada Orang-orang Tercinta dan Blues untuk Boni karya W.S. Rendra. Yang kedua yaitu romansa. Romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik di mana berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Selanjutnya yaitu ada puisi lirik. Nah, jenis puisi lirik ini terbagi pula menjadi elegi, ode, dan serenada. Elegi adalah jenis puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Nah, kemudian serenada adalah jenis puisi yang sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Nah, kata serenada berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Kemudian yang ketiga ada ode. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau sesuatu keadaan. Yang banyak ditulis ialah pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi. Ketiga yaitu ada puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, ataupun suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Puisi yang termasuk ke dalam jenis ini yaitu satire dan kritik sosial. Satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Yang kedua yaitu puisi kritik sosial. Puisi ini juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Selanjutnya yaitu menulis puisi. Nah, menulis puisi kita membutuhkan beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu tentukan gagasan. Dalam menulis puisi, kita harus berawal dari sebuah gagasan atau perasaan. Nah, bagaimana untuk memunculkan gagasan tersebut? Kita dapat mencari dari perjalanan hidup ataupun sesuatu yang tengah terasa atau kita pikirkan. Kemudian gagasan tersebut dapat kita ekspresikan dengan kata-kata terpilih atau kata-kata indah yang penuh dengan makna. Ketika ingin menulis puisi, kita tentukan gagasan yang paling menarik yang bisa kita tulis jadi sebuah puisi yang indah. Mulai dari gali gagasan tersebut.
Kemudian, tuliskan gagasan tersebut ke dalam larik-larik dengan menggunakan kata-kata yang tepat dan padat. Nah, setelah kita mendapat gagasan, kita pindahkan gagasan tersebut ke dalam sebuah larik yang tepat dan padat. Nah, hal ini berarti kita sebagai penulis atau penyair harus memperluas perbendaharaan kata, sehingga kita bisa menciptakan puisi dengan bahasa indah, jelas, dan padat makna. Perlu diperhatikan juga kosakata yang kita gunakan tentunya mengandung makna yang tidak sebenarnya atau makna konotatif atau konotasi. Nah, kosakata dalam puisi berbeda ya dengan kata yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam puisi, katanya itu singkat tetapi kaya akan makna. Struktur katanya pun seringkali mengabaikan kaidah-kaidah kebahasaan seperti yang berlaku pada jenis teks lainnya. Pilihan kata-kata yang memiliki makna kias atau konotatif bisa menjadi simbol atau lambang dari hal-hal yang kita ceritakan dalam puisi. Selanjutnya yaitu pembacaan puisi yang baik. Nah, langkah-langkah pembacaan puisi yang baik yaitu 1. Perhatikan judul puisi. Nah, sebelum kita membaca puisi, kita harus perhatikan benar judul puisi yang akan kita bacakan. Kemudian yang kedua, lihatlah kata-kata yang dominan. Nah, sebelum kita membacakan, anak-anak pahami dulu kata-kata yang menonjol atau dominan di dalam teks puisi tersebut. Yang ketiga, pahami makna-makna konotatif yang ada dalam puisi tersebut. Nah, anak-anak harus pahami makna-makna kias atau makna yang tidak sebenarnya di dalam puisi yang akan anak-anak bacakan. Yang keempat yaitu tangkap ide pokok penyair yang ada dalam puisi dengan memparafrasekannya. Nah, jadi anak-anak pahami dulu ide pokok yang penulis sampaikan, kemudian anak-anak parafrasekan kata-kata tersebut. Yang terakhir yaitu temukan pertalian makna tiap unit puisi. Mungkin kata demi kata, frasa demi frasa, larik demi larik, bahkan bait demi bait. Jadi anak-anak harus pahami hubungan antar unit puisi tersebut. Jika sudah mengikuti langkah-langkah tersebut, barulah kita membacakan puisi dengan memperhatikan kualitas suara atau vokalisasi dan gerak mimik. Nah, jadi ketika membaca puisi ada 2 aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama aspek suara dan yang kedua aspek gerak mimik. Nah, aspek suara berkenaan dengan cara mengungkapkan kata-kata dalam puisi tersebut, misalkan lafal, tekanan, serta intonasi. Nah, kalau gerak mimik digunakan untuk menunjukkan ekspresi atas penghayatan dari puisi yang kita bacakan. Dalam hal ini, kualitas suara dan gerak harus sesuai dengan makna puisi yang telah kita selami sebelumnya. Yang pertama itu ekspresi. Ekspresi sebagai pengungkapan atau proses menyatakan, memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan ataupun perasaan. Ekspresi dapat pula kita artikan sebagai pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Dengan demikian, ketika membacakan puisi, kita harus dapat mengungkapkan maksud, gagasan, atau perasaan suatu puisi melalui muka secara tepat. Entah itu kita gembira, antusias, harapan, dan semangat. Nah, dari ekspresi kita harus bisa menggambarkan. Yang kedua ada lafal. Lafal berarti ucapan seseorang pada huruf ataupun kata. Dalam membacakan puisi, huruf atau kata-kata harus dilafalkan dengan jelas. Jangan sampai tertukar dengan huruf atau kata-kata yang lainnya. Misalnya, kata tetap jangan meleset menjadi tatap, atau luka menjadi lusa, dan sebagainya yang hampir mirip tulisan atau penyebutannya. Yang ketiga ada tekanan. Tekanan berarti kuat lemahnya cara pengucapan kata atau kalimat. Nah, tekanan ini berfungsi untuk menegaskan bagian kata yang satu dengan kata yang lainnya. Keempat yaitu intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi menyebabkan perbedaan maksud suatu kalimat.
Nah, terdapat macam-macam intonasi, yakni intonasi berita, intonasi tanya, intonasi perintah, ataupun intonasi seru. Yang terakhir yaitu musikalisasi puisi. Berpuisi lebih asik atau lebih menyenangkan jika diekspresikan dalam bentuk lagu. Nah, musikalisasi puisi adalah mengubah puisi menjadi sebuah lagu. Ketika kita melakukan musikalisasi puisi, tentunya kita tidak boleh mengganti kata atau lirik puisi yang sebenarnya. Puisi merupakan salah satu bentuk seni, yaitu karya sastra. Dalam musikalisasi puisi, aransemen musik tidak boleh mengubah lirik puisi. Ya, jadi puisi itu harus tetap utuh dengan seperti aslinya. Nah, disinilah dalam kegiatan musikalisasi puisi kita dituntut untuk lebih kreatif. Aransemen musik tentunya dapat menangkap karakter puisi yang digubah. Baik, cukup sekian pemaparan materi pada hari ini, yaitu tentang indahnya berpuisi. Semoga apa yang telah Miss sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi anak-anak Miss sekalian. Miss mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, serta kesilafan dalam menyampaikan materi. Akhir kata, Miss mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.